Sebelumnya teman-teman, apa sih karakteristik peserta didik itu? Kalau menurut KBBI, karakter itu sifat-sifat atau kejiwaan atau akhlak budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Karakter itu nilai-nilai unik yang terpatri dalam diri karakter secara koheren memancar dari hasil pola pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. Jadi kalau karakteristik itu lebih ke sifat anak-anak itu, kayak mana dia sehari-harinya, kayak mana akhlaknya, budi pekertinya ke seseorang gitu. Kalau menurut Tiara gimana? Dari sini ya, menurut Takdir Musof Yunus 2008, pusat bahasa Depdiknas adalah bawahan hati jiwa, pribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, stabilitas, temperamental, watak ataupun karakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, dan bertabiat. Kalau hanya karakter peserta didik itu untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang dijadikannya pijakan. Kalau Furkan? Saya karakteristik itu peserta didik, karakteristik peserta didik itu adalah watak dari seorang anak itu. Jadi bisa kita simpulkan kalau karakteristik itu suatu emosional kepribadian dari peserta didik itu yang dapat membedakan peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Emosional itu bisa jadi keaktifan dalam berbicara, keaktifan dalam belajar, bagaimana cara pikir siswa peserta didik tersebut, terus Kayak mana kelakuannya, bagaimana kelakuannya, kesehariannya, keteladanannya, bahkan kesopanan itu juga termasuk karakteristik dari peserta didik. didik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bisa buat latar belakang dulu. Latar belakang kan kita kan mau buat makalah. Setuju ya kalau kita buat latar belakang dulu. Oke, habis buat latar belakang baru kita bisa nyari itu pokok pembahasannya. Catat ya. Latar belakang peserta didik itu merupakan salah satu sumber daya manusia yang masih aktif, semangat, dan bisa mengembangkan seluruh kreativitasnya dalam berbagai bidang. Selain itu, peserta didik juga merupakan salah satu penerus cita-cita bangsa Indonesia ini agar tetap maju. Sebagai salah satu penerus cita-cita bangsa, seseorang peserta didik harus bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu bisa berupa kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini dimaksudkan agar seorang peserta didik bisa menunjukkan karakteristik yang khas dari dalam dirinya. Peserta didik dipandang sebagai individualitas, yakni mampu menampilkan karakteristik yang khas, kepribadian khas yang berbeda dengan individu yang lain. Peserta didik harus
diperlakukan secara individual. Dalam proses menuju kedewasaan akan memiliki kecenderungan, minat, dan bakat yang spesifik sehingga nampak dirinya memiliki individual difference. Salah satu hal yang harus dilakukan agar minat dan bakat peserta didik terbentuk menjadi karakteristik yang khas adalah dengan menempuh pendidikan. Ada yang lain tak? Oke, itu sudah selesai. Tidak. Sebaiknya sebelum membuat dan mengembangkan silabus dan RPP atau KTP dan modul ajar, maka sebaiknya pendidik perlu memahami karakter peserta didik tersebut. Karena peserta didik memiliki tingkat pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang berbeda-beda atau heterogen. Menurut Kasfun Anwar, interaksi antara peserta didik dan pendidik akan menghasilkan kematangan dan perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh ilmu dan diperoleh dalam pembelajaran. Begitu, menurut Mahfud Kasfun Anwar 2006. Ada yang lain tak? Kalau ini bisa nggak? Pendidikan tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, akan tetapi pendidikan mencakup segala aktivitas yang mempengaruhi pada kekuatan seseorang, kesiapan dan pengembangan. Dan pendidik mencakup setiap perubahan pada kecenderungan watak dan akhlak secara tidak langsung dilakukan oleh faktor-faktor lain. Ketika seorang anak beralih ke fase lingkungan keluarga, ke fase lingkungan sekolah, itu bisa. Bisa? Coba didikte biar dicatat. Pendidikan. Oke, sementara itu Samsudin menjelaskan secara detail perubahan konteks pembelajaran yang dilakukan peserta didik secara fungsional atau struktural, material, perilaku, dan manusia seutuhnya. Menurut Samsudin Makmun tahun 2003 pada 159. Selain itu, Trondike menekankan bahwa belajar adalah proses manusia untuk memperoleh keterampilan, kemampuan, dan sikap yang berbeda sebagai hasil dari berbagai pengalaman, tindakan, dan perilaku yang kompleks dalam pembelajaran siswa. Menurut Kapsul Anwar 2006, oleh karena itu, pendidik harus melakukan proses perencanaan belajar dengan memahami karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal peserta didik adalah kegiatan identifikasi peserta didik dari sudut pandang kebutuhan dan karakteristik untuk menentukan spesifikasi serta kualifikasi, perilaku dan tujuan dan materi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membuat rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang kita akan buat. Pertama, pengertian karakteristik yang telah kita bahas sebelumnya secara sekilas. Kedua, apa saja ragam atau macam-macam karakter peserta didik. Yang ketiga, apa manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui definisi karakteristik peserta didik. Kedua, mengetahui ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Dan ketiga, untuk mengetahui manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Langsung buat pembahasannya. Pembahasan itu. Kedua, pertama karakteristik peserta didik. Bab 2 ini pembahasan. Yang pertama yang dibahas pengertian karakteristik peserta didik. Seorang guru biasanya dalam proses perencanaan pembelajaran
kan perlu memahami tentang karakteristik peserta didik, kemudian dan kemampuan awal peserta didik. Nah, analisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dari materi. Jadi dari materi yang disampaikan oleh pendidik ke peserta didik itu juga merupakan sebagai acuan untuk membentuk karakteristik peserta didik. Jadi sebelum pendidik atau kita sebagai guru itu sebelum belajar, aku mengajarkan sesuatu kepada peserta didik, harus mengenali karakteristik peserta Ya, didik. jadi setiap pendidik harus mengenali karakter semua peserta didik yang diajar. Kan karakter itu adalah sifat pribadi yang dalam relatif stabil dan di individu yang menjadi landasan bagi penampilan, perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Sedangkan karakteristik diambil dari bahasa Inggris yang diyakini karakteristik, yang artinya mengandung sifat khas dari anak-anak itu sendiri, nggak sih? Iya, betul. Tapi menurut yang aku baca, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Ada tambahan lain nggak? Mungkin dari itu. Dari pengertian-pengertian sudah dijelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksud untuk mengenali ciri-ciri setiap peserta didik dan karakteristik yang akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi paling penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang akan diajarkan. Kalau yang kudapat, karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya, meliputi antara lain kemampuan akademik, usia, dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Itu menurut Atwi Suparman. Ada lagi ya yang menambah? Ada sih, sebenarnya pengertian karakteristik ini banyak sekali menurut ahli-ahli. Salah satunya juga ada tambahan dari menurut Ardana dalam Asri Budi Ningsi pada tahun 2017. Karakter peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Karakteristik peserta didik itu juga merupakan ciri atau ciri atau kualitas seseorang dalam belajar. Karena dari karakteristik itulah kita bisa mengetahui orang itu apakah dia rajin atau dia suka main gitu kan di kelas. Seperti yang kita ketahui kan karakteristik anak-anak SD itu, peserta didik itu lebih suka bermain. Iya. Nah, gimana sih caranya kita tuh menciptakan situasi bermain tetapi dalam keadaan belajar? Iya. Buat teman-teman gimana sih? Kalau itu
Ya, kita menciptakan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. lebih ceria gitu, tidak bosan. tidak bosan. Atau di sela-sela pembelajaran kita buat permainan gitu, tapi permainan yang arahnya lebih ke mendidik gitu. Nah, seperti aja permainan nyanyi-nyanyian gitu kan. Bisa juga dengan permainan edukatif kayak misalnya materi matematika nih, pada pecahan gitu kan, materinya pecahan. Nah, seorang guru itu membuat gambar potongan pizza. Jadi anak-anak itu diminta menuliskan bagian-bagian dari pecahan tersebut. Jadi dari gambar-gambar tersebut peserta didik jadi menarik perhatian. Untuk pengertian sudah cukup. Tapi Lanjut. ada juga itu dah, kan karakteristik itu kan ada siswa itu ada yang normal, ada yang apa gitu kan. Terus kan ada lagi karakteristik khusus gitu. Nah, dari yang saya baca, karakteristik khusus itu disebut juga sebagai non konvensional. Non konvensional itu meliputi kelompok minoritas atau suku, seperti cacat serta tingkat kedewasaan yang terlambat gitu. Misalnya kan ada juga karakteristik orang itu kan, nih awalnya dia kita main bareng gitu tuh, seumuran gitu, tapi kita udah dewasa gitu, tapi sifatnya masih anak-anak gitu. Nah, lebih ke kanak-kanakan gitu. Jadi kalau sebagai seorang guru itu gimana cara mengatasinya? Enggak. Ya itu lebih kita lebih menghargai, kemudian perlakuan kita juga harus lebih intens atau lebih baik ke peserta didik, karena kita juga harus mempunyai strategi atau metode untuk mengajari peserta didik tersebut. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, kan kita kan udah di abad 21 ya. Nah, karakteristik sebelum abad sebelumnya dengan abad sekarang kan justru berbeda kan. Ya. Nah, menurut yang saya baca itu kan anak-anak ini kan suka yang lebih unik, yang menarik, yang menyenangkan gitu kan, terutama games. Nah, jadi boleh nggak sih kalau misalnya kita itu menggunakan dalam praktek pembelajaran itu dengan menggunakan video game atau video pemutaran CD, memutar kaset video dan menonton televisi tentang edukasi tersebut, boleh nggak sih? Boleh aja sih. Kan sangat membantu dalam pembelajaran. Apalagi kita kan udah masuk ke era 21. Oke, Nanti 21. era digital kan. Nanti kita juga bisa tampil di depan siswa gitu kan. Video klip ya kan, dari YouTube, atau kita bisa juga membuat pembelajaran edukatif yang interaktif ya. Game gitu. Iya, dan game, kuis dari PPT gitu. Selain video game, aku pernah nampak juga dia kayak gurunya buat kayak ular tangga, itu ada saya 1 tambah 1, nanti anaknya mutar dadu gitu. Itu juga bisa ya, Bisa. biar menarik sekalian belajar dan bermain.
kayaknya udah untuk pengertian udah bisa ya. Selanjutnya untuk masuk lagi ke dalam ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Kalau dari yang saya baca, macam-macamnya itu ada berupa etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, kemudian perkembangan moral dan spiritual, terus juga ada perkembangan motorik. Ada 12 ya? Ya, itu yang saya baca. Tadi kan ada 12. Nah, yang saya tertarik itu dengan etnik. Nah, kenapa sih harus ada etnik dalam karakteristik peserta didik itu? Karena etnik itu, karena negara kita itu negara yang luas, yang wilayahnya itu kaya akan etnik, suku banyak, terus beda-beda bahasa, begitu. Pengembangan alat transportasi yang semakin modern, maka sekolah tidak ada batas antar daerah atau suku, dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain. Jadi dia untuk datang ke sekolah itu sudah tidak kayak dulu lagi ya tuh. Ya, tidak harus berjalan. Tidak harus berjalan, sudah ada kendaraan umum ya kan, atau sudah ada transportasi gitu tuh, sepeda. Tapi teman-teman, menurutku di sini etnik dalam karakteristik peserta didik itu kayak misalnya nih dalam satu ruangan ada yang dari Jawa, ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua. Jadi Berbeda-beda suku. gabung Jadi satu bergabung dari kelas. satu gitu. Jadi dengan adanya etnik ini karakter pengetahuan kayak aku mau mengenalin ada Jawa gimana sih teman-teman gitu. Nah, jadi teman yang orang Jawa ini bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain gitu. Begitu Jadi pun sebaliknya. jadi bisa berbagi sharing gimana sih budaya di Jawa, gimana budaya di sini gimana. Jadi nggak harus berpatokan dari buku yang diajarkan oleh pendidik atau guru. Ada contoh lain nggak? Kalau di sini contohnya tuh, misalnya kan kita itu mengajari peserta didik di kelas 6. Kemudian peserta didik itu berasal dari berbagai daerah gitu kan. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada dari Sumatera Barat gitu kan. Kemudian dari semua itu tentunya kita itu tidak sesulit ketika menghadapi peserta didik dalam satu kelas yang multi etnik. Jika kita melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan semua peserta didiknya, yang mudah dimengerti oleh semua peserta didiknya gitu. Jadi bahasa yang kita gunakan itu harus juga bahasa nasional atau bahasa Indonesia gitu. Ya, nggak boleh nih mentang-mentang kayak Gurunya Jawa. Misal gurunya Jawa, ya, peserta didiknya banyak Jawa, tapi ada dari yang lain gitu kan, misal dari Medan, dari Papua gitu kan. nggak ngerti ya. Jadi nggak ngerti gitu. Itu sih. Yang jelas bahasa yang digunakan itu harus dimengerti gitu, nah dimengerti oleh peserta didik. Bahasa Indonesia nggak boleh, berarti milih harus sesuai dengan domisili gurunya Iya ya kan. sih. Tapi lebih baik itu kan gunain bahasa Indonesia gitu. Karena kalaupun kita gunakan bahasa daerah, apabila
peserta didik keluar dari daerah tersebut kan, misal dia orang Jawa terus keluar dari apa Pergi daerah ke Padang. ke Padang gitu, nggak mungkin juga Beda dia bahasa. pakai bahasa Jawa gitu kan, nggak mungkin orang Padang. Ada sih yang ngerti tapi kan tidak semua ngerti gitu kan. Tapi teman-teman, dari pengalaman saya bersekolah dulu, saya kan asli orang Bengkulu, jadi saya pindah ke Kerinci. Di sana di Kerinci itu ya jelas kita kan banyak tahu kalau Kerinci itu tiap-tiap daerah itu beda bahasa. Jadi sekolah saya itu mengadakan program belajar itu di hari Jumat dikhususkan untuk seluruh peserta didik menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi yang nggak tahu bahasa Kerinci jadi tahu gitu. Nah, jadi setiap hari Jumat itu peserta didiknya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, bisa juga di sana jadi peserta didik itu tahu, oh ini gini sih bahasa Kerinci yang bagian selatan gitu. Oh gini bagian Kerinci bagian utara gitu. Jadi saya banyak menguasai bahasa Kerinci dari berbagai daerah, teman-teman. Mungkin itu karena di Kerinci itu kan terlalu banyak bahasa Iya. gitu. Karena kan di Kerinci kan setiap daerah satu, jarak cuma satu desa, terkadang pun beda bahasa gitu kan. Jadi itu tujuannya sekolah itu mengadakan program tersebut. Gimana sih menurut teman-teman? Itu cocok atau enggak? Itu cocok sih, tapi harus sesuai dengan wilayahnya gitu. Gitu. Tidak bisa diterapkan di semua tempat. Misalnya itu kan bisa kalau itu kan di Kerinci. Kalau misalnya di Bulian gitu kan. Di Bulian ini kan orangnya nggak orang Bulian asli. Banyak juga orang Jawa, orang Medan. Terus orang Kerinci pun juga banyak, orang Melayu, orang Jambi pun ada datang ke sini kan. Nah, kalau kita gunakan bahasa daerah kayak gitu, kayaknya kurang cocok lah. Itu sih kalau menurut saya. Ada yang ditambahin nggak? Tambah tuh. Kayaknya udah ngerti ya subjek ini. Kayaknya contohnya udah cukup sih kalau teknik. Terus ada yang tahu kultural. Budaya kita ini kan beragam-ragam seperti kesenian, kepercayaan, norma atau kebiasaan, atau adat istiadat yang di berbagai daerah Indonesia ini kan banyak gitu, kayak berbeda-beda. Jadi peserta didik yang kita hadapi ini mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Jadi kultural ini hampir sama dengan bagian etnik tadi nggak sih? Iya, Kebudayaan. kebudayaan yang beragam. Tiara ada dapat contohnya nggak? Kan pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya seseorang yang ada di sekolah atau di kelasnya nih, gitu. Yang Tiara tahu. Misalnya, ada nggak contoh-contohnya? Misalnya kan kalau contohnya itu kayak peserta didik itu pendidik kita sebagai seorang pengajar itu memberikan pelajaran gitu nah, memberikan penjelasan materi pembelajaran atau pelajaran sehingga pendidik itu memberikan contoh-contoh dalam mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik.
dan tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Misalnya pendidik mengajarkan keberagaman budaya suku Melayu, ya kan? Jadi kita juga harus menyampaikan suku Melayu itu gimana sih, sehingga peserta didik itu bisa paham, memahami, juga mengenal, mengetahui gitu kan, apa sih yang ada di suku Melayu gitu. Nah, pembelajaran kultural itu kan juga sangat penting bagi peserta didik, apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali seperti yang disebutkan tadi, kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan yang sangat beragam. Jadi Indonesia ini kan kaya akan hal tersebut. Jadi penting bagi peserta didik untuk mengetahui bagaimana keragaman di Indonesia. Kultur juga kan identitas suatu masyarakat atau kelompok yang mentransmisikan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi bagi siswa itu penting untuk diingat bahwa budaya dan kultur bersifat dinamis, dapat berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial, teknologi, dan interaksi antara budaya juga. langsung Pak ya, udah cukup ya sih untuk kultural. Terus materi selanjutnya Status sosial kan. Jadi peserta didik di dalam kelas itu biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada dilihat dari pekerjaan orang tuanya, ada yang berdagang, wirausaha, pegawai negeri, atau petani, dan juga mungkin menjadi buruh. Atau bisa juga dilihat dari sisi ekonominya, ada yang kaya, ada yang ekonominya mampu, dan ada yang kurang mampu. Tapi di dalam status sosial ini juga terdapat masalah ya teman-teman, kayak saling mengejek gitu, saling memandang status sosial peserta didik gitu, satu sama lain, saling membeda-bedakan. iya, sering kan kita ketemuin, bahkan Dibully. banyak ya. Kemudian gara-gara status sosial. Kalau itu sih seharusnya kan sebagai pendidik atau pengajar gitu kan, dalam proses pembelajaran pendidik jangan sampai gitu membeda-bedakan gitu kan, atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan atau pengajaran ke peserta didik yang berbeda gitu kan. Jadi walaupun ini ada anak toke, ini ada anak buruh, jadi kita sebagai sebagai pengajar gitu kan, jangan sampai membedakan anak toke dengan anak buruh tadi gitu. Nah, jadi harus kita samaratakan dalam mengajarnya gitu. Nah, Tanpa memandang status sosial. gitu. Karena kalaupun kita beda-bedakan, maka tentunya yang satu akan merasa minder, akan sendirian gitu. Nah, dari situlah karakter kejiwaan atau mental dari peserta didik itu akan terganggu gitu. Nah, Juga kalau sebagai guru nggak mengarahkan peserta didik ke arah yang bagus gitu, maka karakteristik peserta didik itu bakal lebih buruk lagi. ya Kayak sering membuli teman-temannya, kalau nggak diarahkan ya, maka saat dewasanya juga hobi membuli teman-temannya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak kan teman-teman yang
membuli temannya yang lain gara-gara status sosial. Jadi peran penting guru ini sangat diutamakan sekali. Iya, soalnya kalau nggak ada pendidikan yang bagus dari seorang guru itu, maka mental siswa dan Emosional siswa. emosional siswa itu akan terganggu pasti. Jadi sebagai pendidik itu kita harus memberi contoh yang lebih baik terlebih dahulu untuk pusat pendidikan. Ada teman kan? Di sini kan status sosial yakini sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang dalam lingkungan masyarakat. Jadi bisa dibilang status sosial menggolongkan masyarakat menjadi lapisan-lapisan berbeda-beda gitu ya. Status sosial kan. Tapi juga mempengaruhi kedudukan orang tersebut dalam kelompok sosial yang berbeda juga. Iya, makanya kan kita itu nggak boleh membedakan peserta didiknya. Mengharapkan peserta didik harus merangkul sesama temannya. Karena kalau kita beda-bedakan di kelas, maka kesehariannya waktu kita misalkan di sekolah dasar itu kan ada istirahat gitu kan, pasti nanti pada saat setelah selesai pembelajaran, pada saat istirahat atau mau ke kantin atau bermain sama teman-temannya, pasti nanti ada yang membeda-bedakan juga gitu kan. Kalau Putut ada nggak sih pengalaman seperti itu? Tapi ada kemarin contoh yang lagi rame kan, kayak anak DPR mukuli melapor sipil gitu kan. Itu kan gara-gara kurang pendidikan di Sekolah. sekolah. Jadi guru harus sangat memperhatikan. Jadi sebenarnya itu juga karakter siswa itu sebenarnya juga berpengaruh dari keluarganya ya kan. Iya, orang tua terutama. Bagaimana keluarganya di rumah, bagaimana Cara didik. bagaimana perhatian orang tuanya lah gitu. Jadi status sosial itu udah Ada yang lebih tambah tak gitu dari status sosialnya, karena kan kita sebagai orang Indonesia ini kan enggak orang Indonesia aja gitu, seluruh dunia status sosial ini Jadi menjadi salah satu masalah dalam pembelajaran gitu. Contohnya tadi kan anak DPR mukulin sipil, orang sipil gitu. Jadi Dulu ada juga SMP juga ada, soalnya dia status keluarganya agak rendah, jadi dia dibully, kadang kayak bersalah gitu, kadang maling gitu, Iya, kadang tidak. gitu. dituduh-tuduh ya sebenarnya. dituduh. Jadi kita harus peran penting guru kayak guru dekan di konsul, konsul. jadi ibunya bisa kayak kenapa ini gitu. Jadi peran mereka juga berpenting ya. Dah, status sosial dah. Apa lagi? Iya, aku masih ada. Ini bagian kita masuk ke bagian minat ya teman-teman. Minat. Iya, coba. Horlock 1990 menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya.
Apabila seorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Itu menurut aku. Kalau menurutmu tuh? Menurut saya sih sebagai pendidik kita harus mengetahui minat siswa ini gimana. Misalnya siswa ini senang untuk bermain, jadi kita mengajarkannya sesuai dengan yang bermain-main. Kalau yang serius kita serius juga. Sebagai pendidik kita harus menyesuaikan dengan peserta didik. Ada strategi ya kan? Iya. Kalau kita mengajarkan tapi siswa tidak minat kan sama juga bohong. Jadi Tidak dimengerti oleh siswa tersebut. kelas itu monoton ya, membosankan. Sedangkan yang dikatakan Bapak Syarial itu sebagai pendidik itu harus menguasai kelas, gimana kelas rasa menyenangkan 3S. gitu. 3S. 3 3S. 3S. Super Super, Cerdas, cerdas, super, super menyenangkan gitu kan. Itu apa lagi? Ada juga lebih lanjutnya dari Sardiman pada tahun 2011 tuh menjelaskan bahwa minat sebagai salah satu kondisi yang terjadi pada seseorang melihat kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara simulasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Jadi minat itu kebutuhan atau kepilihan gitu, kebutuhannya. Juga di sini menurut Somato 2010 bahwa minat suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu diri di luar sendiri. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Namun kan sebagaimana kita ketahui itu kan, minat seorang peserta didik pasti berbeda-beda gitu kan. Ada yang minat belajarnya yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang gitu kan, yang di tengah-tengah gitu kan minat belajarnya. Itu sebenarnya dapat dilihat dari beberapa indikator gitu. Misalnya indikator yang pertama itu misalnya perasaannya senang dalam belajar gitu kan. Perasaan peserta didik itu kan dapat kita lihat dari raut wajahnya gitu, apakah dia senang dalam belajar ataukah dia diam, males belajar ya kan. Nah gitu. Terus ada juga apakah dia itu tertarik gitu, nah tertarik dengan pelajaran tersebut gitu. Nah misal nih pelajaran matematika kan banyak yang nah, tidak suka. banyak yang kurang Iya, minat susah, iya. nah gitu Karena kan, beranggapan matematika tuh bosan, susah bosan gitu. susah gitu kan, pusing juga gitu kan, ngitung gitu. Nah jadi itu Ada alternatifnya. gitu. Nah terus juga perhatian dalam belajar, perhatiannya dalam belajar gitu. Misalnya ada yang perhatiannya itu lebih ke olahraga gitu kan, dia itu lebih memperhatikan olahraganya gitu. Nah lebih menyukai gitu. Nah Lebih minat ke olahraga, dan seni itu makanya beragam macam karakteristik peserta didik tadi tadi. gitu. Tapi minat itu juga ada fungsinya ya. Fungsi minat ini terdapat hubungan antara motif dengan minat seperti yang ditemukan oleh Purwoto 2010. Minat mempengaruhi perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa dalam diri siswa menggunakan motif untuk berinteraksi dengan menulalur. Dari motif tersebut akan timbulnya minat terhadap sesuatu objek. Objek menarik minat seorang akan memotivasi untuk berbuat lebih dan lebih baik. Kalau menurut ini gimana? Nah, sebagai tenaga pendidik, guru itu bisa meningkatkan minat siswa itu dengan menawarkan hadiah. Kan anak-anak tuh suka dengan hadiah.
Jadi mengeluarkan hadiah kepada peserta didik jika mereka berhasil melakukan sesuatu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Hadiahnya itu seperti buku, ada pena, ada atau makanan kecil lainnya. Kalian pernah nggak sih waktu tematik kemarin kan kita disuruh mengajar observasi ke SD ya kan? Kalian menerapkan nggak sih kelompok kalian mengadakan kuis, dikasih permen gitu? Nah kita bisa lihat tuh gimana sih semangatnya peserta didik kan, ketimbang belajar gitu. monoton gitu Iya. nah ke pelajaran itu ya kan. Jadi itu peserta didik itu tak bosan gitu nah. Karena kan minat itu kan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang itu melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang dilihat dari seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya, apalagi apa yang dilihatnya itu bisa menarik perhatiannya gitu nah. Dia itu akan lebih berminat gitu nah. Lebih happy belajar. gitu. Karena dari yang dia lihat itulah dia bisa menilai seberapa jauh sih minat seseorang itu gitu nah. Juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa. Itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah memusatkan perhatian, keinginan, motivasi, dan kebutuhan tadi. Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat yang datang dari luar dirinya, seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, rekan-rekannya, teman-temannya. Kalau yang bakat yang dari yang kedua tadi apa tadi? Eksternal. Berarti itu tuh kemampuannya nggak sih? Lebih kemampuan kayak lebih suka kesini gitu. Bukan? Iya, dan nanti didorong dengan orang tuanya. Misalnya kayak aku lebih suka ini, ayo gitu, nanti Iya. orang tuanya yang dorong. Dikasih les gitu. Misal balet itu kan ada kelas Iya, gitu kan. Atau dia suka ikut lomba di sekolah, nanti gurunya ayo kita cari lomba-lomba gitu. Iya. Atau enggak sekolah itu yang membuat suatu ajang perlombaan gitu nah. Kita ini semua Itu mau Lanjut, tambah Be. lagi nggak? Tambah lagi? Kayaknya nggak ada lagi. Ada materi selanjutnya lagi tuh yang perkembangan kognitif. Untuk yang kan tadi sudah minat udah dicatatkan. Nah, terus yang perkembangan kognitif lagi. Gitu. Oh. Ilmu. Ya materi yang kelima. Perkembangan kognitif. Aku Kognitif itu apa sih? Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki oleh anak akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran atau metode, media, dan jenis evaluasi. Taman kanak-kanak yang peserta didiknya sekitar umur 5 tahun sampai 6 tahun tentu berbeda pendekatan metode dengan anak-anak yang sekolah dasar gitu. Ketika menghadapi peserta didik di sekolah dasar yang pesertanya berusia 7 sampai 11 tahun dan peserta didik di sekolah menengah pertama yang usianya berkisar 12-14 tahun juga sangat berbeda. metode dan strategi kita dalam mengajar gitu kan. Ya. Karena jenjangnya pun sudah lebih berbeda. Bahkan dari umur menengah pertama ke menengah atas itu pun
strategi atau metode kita dalam mengajari peserta didik itu pun juga berbeda. Kita juga bisa melihat umurnya gitu nah. Jadi metode yang kita gunakan itu kan harus sesuai juga dengan usianya gitu. Gak mungkin dong kita Selama misal ini ya. menengah atas gitu kan kita ajak main-main gitu kan tuh Tidak sesuai. tidak sesuai gitu Iya. kan, kita ajak nyanyi-nyanyian gitu, maka pasti mereka akan bosan gitu kan, kecuali harus sesuai gitu nah. Metode yang Bu gunakan itu pendekatannya itu apa sih? Yang visualisasi, kinetik, terus auditory, itu juga harus diperhatikan kan? Iya. Karena ini juga mempengaruhi minat yang kita bahas tadi, bagian minat yang kita bahas tadi. Kan kalau menurut Jadi pentingnya kemampuan kognitif bagi anak adalah agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan, sehingga anak memiliki pemahaman yang utuh agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian yang pernah ia alami. Contohnya, Eh, nah teman-teman, tahap-tahap perkembangan intelektual peserta didik ini menurut Piaget dalam Mas dan T pada tahun 2012 itu secara lengkap dapat disajikan yang telah saya kirim di grup anak-anak. Itu di tabel itu ada bagian umur 2 sampai 0 sampai 2 tahun. 2 tahun itu tahapnya itu tuh sensor motorik. nah, Terus 2 sampai 7 tahun itu tahap operasional. dan 7 sampai 11 tahun itu tahap operasional konkret. Yang terakhir itu 11 sampai 15 tahun itu tahap operasional formal. Jadi kita itu dalam peserta didik sekolah dasar itu masih di tahap operasional konkret. Ada tambahan? Mungkin tahap sensor motorik dari 0 sampai 2 tahun itu seperti bayi belajar tentang dunia melalui indera mereka, bayi mulai mengenal objek di usia 7 bulan dan mulai bergerak gitu ya. Masih merasakan gimana rasanya. Terus tahap pra-operasional, pada periode ini anak-anak mengembangkan memori dan imajinasi. Pada tahap perkembangan kognitif ini menggunakan bahasa anak mulai matang. Lalu tahap operasional konkret, pada tahap ini perkembangan kognitif anak ditunjui melalui pemikiran yang lebih logis dan sistematis. Lalu tahap operasional formal ini, selama tahap ini anak dapat menggunakan logika untuk memecahkan masalah, melihat dunia sekitar dan merencanakan masa depannya. Jadi yang formal itu lebih tingkat pemikirannya lebih tinggi ya, ketimbang yang konkret itu kayak baru dasar-dasarnya aja ya. Nah, kita bahas kemampuan awal. Ada apa? Kemampuan faktor. Mau nambah yang di kognitif tadi ya? Boleh. Itu dilihat dari lingkungan memakai peran kunci dalam mempengaruhi perkembangan kognitif anak, terutama di lingkungan yang memotivasi, mendorong, dan positif. Status sosial ekonomi.
Mengacu pada status sosial dan kesehatan ekonomi individu, seorang anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang baik cenderung memperoleh pencapaian pendidikan lebih baik daripada seorang yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang buruk. Lalu ada pengalaman, lingkungan rumah anak, keturunan, dan nutrisi juga buruk. Jadi itu semuanya mempengaruhi kognitif berpikir karakteristik anak kita di kelas. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak memperhatikan dari komponen tersebut, maka karakteristik anak tersebut makin melenceng. Itu makanya terjadi banyak siswa peserta didik yang kurang berminat dalam belajar juga bisa kan gara-gara lingkungannya tadi buruk. Karena juga peserta didik itu juga diperhatiin waktu di rumah gitu kan. Orang tuanya nggak nanyain gitu kan, ada PR atau apa gitu kan. Jadi kan di rumah itu dia hanya sibuk dengan main gitu kan. Gadget juga Lupa dengan tugas Nah, tugas jadi sekolah. lupa sama pelajarannya gitu kan gitu. Selain guru yang itu juga peran penting orang tua Harus juga kan. ya, penting sekali gitu kan. Karena guru juga cuma memperhatikannya waktu di sekolah, nggak mungkin sampai di rumah gitu kan dituruti gitu kan. Nah kamu nggak usah gini, nah, sampai ke rumah pula gurunya kan. Waktu di rumah dan di sekolah pun lebih banyak di rumah ya. Iya. Di sekolah paling kalau lagi anak sekolah dasar gitu kan paling dari jam 7 sampai jam 12 gitu kan. Kan selebihnya di rumah gitu kan. Ini ada nih kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali pada tahun 84. Dia mengatakan keadaan pengetahuan dan keterampilan harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan ini harus dimiliki terlebih dahulu, maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan ini lebih rendah daripada apa yang dipelajari. Contohnya, siswa belum mempelajari tentang pembagian makna, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Nah, makanya itu di sekolah dasar kita mau mempelajari dasar-dasar gimana sih pengurangan gitu, teknik-teknik tambahan gitu, membaca. Jadi ketika dia masuk ke sekolah menengah pertama itu udah tahu gitu udah kan, tahu udah ya. ngerti gitu kan. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pre-test atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Kayak Contohnya seperti ini. Saat Pak Yudi akan melakukan pembelajaran tentang topik darah, kemampuan yang akan dicapai peserta didik yaitu siswa menjelaskan golongan darah mereka, komponen darah, fungsi darah, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah. Berdasarkan hierarki kemampuan ini, maka kemampuan menjelaskan pengertian darah dan menjadi kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa tersebut. kayak contohnya kan juga kalau saya waktu mau masuk ke sekolah menengah pertama itu juga ada tesnya gitu untuk mengetahui kemampuan awal kita gitu. Misal karena saya masuk ke madrasah sanawiyah gitu kan, ke MTS gitu kan, dites mengaji, terus kita harus juga tahu tentang hewani, terus tahu nabati gitu kan, apa aja benda-bendanya gitu. Itu juga harus sih gitu. Kan juga ada di tes itu bahasa Inggris gitu kan, nanti kita ada dikasih satu lembar gitu kan, terus kita disuruh ngerjain. Dari situlah kita sebagai pengajar bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik itu gitu. Melalui UAS gitu kan, ujian PS gitu kan, misalkan mengetahui gimana
perkembangan pengetahuan Itu- anak kan. Itu jika itu lebih ke akhir, ke kalau kemampuan awal itu tetap waktu awal gitu. Nah, kayak kalau Kayak misalnya seperti dikasih kuis, pendaftaran. pendaftaran gitu kan. sebelum kita mendaftar itu harus ada kita dikasih soal-soal untuk menjawab. Jadi nanti sebelum masuk tuh nilai kita cukup atau tidak, apa sudah bisa belajar di tingkat selanjutnya. ya selanjutnya masuk ke gaya belajar. Ada yang tahu gaya belajar itu apa? Kalau kayak belajar itu sih lebih ke cara yang cenderung dipilih seseorang gitu. Nah, cara yang dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Kalau menurut yang saya baca dari Deporter dan Hemaki dalam Mas Ganti 2012 ayat 49, gaya belajar itu adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dari dua pendapat tersebut. Dapat ditegaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Memberi informasi itu pendidikan guru kan. Iya, jadi dia tuh dapat informasinya itu gimana sih gitu. Nah, Biar nggak monoton itu tadi ya. iya, jadi kita harus Memperhatikan gitu kan, karakternya gimana. Terus yang ada yang bisa dikelompokkan dalam 3: visual, audio, auditory, dan Dan kinestik kinestik. gitu. Nah, ada juga nih yang diungkap oleh Yaomi pada 2013 itu mengatakan bahwa peserta didik visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Yang kedua itu peserta didik auditory, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengarannya. Dan yang ketiga itu gaya belajar kinestik. Peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik, secara bergerak, yang menyentuh atau meraba dan melakukan, yang lebih terjun langsung ke minat belajar tersebut kan teman-teman. Di sana ada juga. Ada. Kayaknya kalau dari itu kan, kalau dari peserta didik yang visual itu dia lebih menekankan apa yang dia lihat gitu. Nah, Ya, jadi jadi pendidik itu harus misalnya, lebih kreatif gak sih? kita memberikan video gitu kan, jadi apa yang dia lihat gitu. Nah, Yang lebih unik, kartun-kartun gitu kan. kartun gitu, tapi kartunnya juga itu lebih edukatif gitu, enggak kayak SpongeBob. Itu tapi sih ada juga yang film-film yang edukatif kayak Musarara. Ya, Nah, sana kan juga ada kayak gimana sih belajar etika, belajar Nah, doa-doa gitu dari sana. film Nusa dan Rara itu kan kita juga melihat gimana sih orang tuanya mendidik Mendidik, dia. heeh. Nah, gitu. Karena sifatnya anak-anak ini, peserta didik ini karakteristiknya juga meniru. Ya. Nah, banyak juga dari film-film yang dia lihat, dia tiba-tiba mau mengubah namanya jadi ini gitu kan. Misal jadi Ultraman. Waktunya kan. Nah, gitu. Ini era pokoknya. Yang kedua kan auditory. Mereka yang mempelajari suatu akan mudah dan sukses melalui pendengarannya. Alat dari Contohnya kayak audio, dari radio gitu. oh bisa juga nggak sih kalau misalnya dengan kayak lagu gitu
lagu edukatif ya kayak Iya. itu Kayak kan yang tahu kan kemarin gitu kan ya. tangan ke atas. Oh, dan kita masuk ke motivasi mereka. Kalau motivasi itu oh iya. Lihat. Motivasi itu ada menurut Suciati 1994, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi Itu dari luar faktor lain ya kan. Jadi juga guru itu harus memberi motivasi semangat belajar untuk menunjukkan rasa semangat belajar dalam diri siswa kan. Jika kalau ya belajar cuma menjelaskan buku aja tuh kan bosan ya kan. Juga dalam motivasi ini kan juga memberikan arahan yang lebih baik ini untuk nantinya akan membentuk karakteristik pada peserta didik. Selain juga seorang pendidik pada abad 21 ini perlu memahami motivasi belajar peserta didiknya dan bahkan harus selalu dapat menjadi motivasi peserta didiknya. Karena abad 21 ini kan banyak godaan di sekeliling peserta didik seperti game, Banyak pengaruh negatifnya kan. seperti film-film juga pada pesawat televisi ataupun lewat media massa atau media sosial. Jadi upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk memotivasi peserta didiknya menginformasikan pentingnya atau manfaat pembelajaran suatu topik tertentu, menginformasikan tujuan yang akan dicapai oleh proses pembelajaran yang dilakukan, atau memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, dan juga memberi hadiah dan pujian. Seperti itu. Saya kematian yang terakhir itu ada perkembangan moral dan spiritual. Gimana sih Putut perkembangan moral dan spiritual itu? Oh. Dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di lingkungan sekolah kan kita Mengenal tentu moral. saja mengenal moral dan kita punya agama, dan agama itu kan di Indonesia mempunyai banyak agama kan. Ada istiadat Ada agama. Acuan gitu nah. Acuan juga gitu. Jadi itu menjadi acuan untuk menilai atau tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang tinggi di Indonesia ini. Terus Seperti menjunjung tinggi. ya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, saling menghormati sesama agama, begitu sih. Di sini saya baca menurut Imam Sujadi 2016, perkembangan moral anak peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pre-konvensional, yang kedua konvensional, dan ketiga post-konvensional. Tahap pre-konvensional dan post apa tuh tadi? Post-konvensional. Post-konvensional itu gimana sih? Kalau pres konvensional itu umur 6 sampai 10 tahun. 10 tahun. Kalau yang konvensional itu dari umur 10 sampai 17 tahun. Terus kalau post konvensional itu dari 17 hingga 28 tahun. Terus ada kan itu tadi moral dan spiritual gitu kan. Selanjutnya perkembangan motorik. Nah, kan perkembangan motorik itu peserta didik itu kan ada Motorik kasar sama halus. ya ada yang kasar ada yang halus gitu. Kalau motorik kasar itu kayak mana sih Kata-kata besar. gerakan bio itu nah supaya besar contohnya itu Pada usia 3 tahun itu kan benar apa? lebih Melompat, hobi bergerak berlari. gitu nah lebih aktif gitu nah kalau motorik kasar. Kalau yang halusnya itu ada anggota tubuh yang tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan
untuk belajar dan berlatih gitu. Nah, misalnya dia bisa bermain puzzle sederhana gitu ya kan. Tapi kadang-kadang tidak disangka dapat membangun menara tinggi dengan menggunakan balok gitu. Nah, sedangkan pada usianya itu seharusnya dia itu belum bisa gitu. Nah, misalnya kan anak usia 3 tahun bisa kayak yang viral itu bisa membaca anatomi tubuh gitu kan. Iya, Nah, yang di itu kan TikTok, lebih ya. ke Bisa motorik, hafal nah, rumus tentang rumus gitu kan. balok tubuh, Balok, Bang ruang. bang ruang, dia bisa hafal gitu kan. Dia kan lebih ke motorik gitu kan. Selain itu juga orang tuanya kelihatannya mendukung ya, Mendukung gitu. dibelikan alat gimana ceritanya. Anatomi Iya. gitu kan. Padahal hebat ya gitu ya. Bahkan dia bisa mengetahui bagian-bagian jantung, hati gitu. Sedangkan umurnya sekarang pun Kita masih kesulitan gitu kan, lebih terpaku ke internet gitu kan. Sedangkan dia ke buku gitu kan. Bukunya pun judulnya anatomi yang dipelajari. Dan ya teman-teman, kita udah membahas tentang ragam dan ragam-ragam karakteristik ya tadi ya. Ya. Selanjutnya kita tuh pembahasan terakhir tentang manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Yang pertama, memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para peserta didik yang berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. Diharapkan bahan baru itu tidak terlalu mudah atau tidak terlampau sulit bagi peserta didik untuk mempelajarinya. Yang lebih baik ialah bahan baru tersebut merupakan kelanjutan prasyarat yang telah memiliki oleh peserta didik sebelumnya. Selanjutnya, mungkin Tiara? Bagi guru, manfaat mengenal dan memahami karakter peserta didik adalah dapat memapakkan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Guru dapat memberikan pelayanan sederhana dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didik itu sendiri. Manfaat pemahaman peserta didik bagi kita sebagai seorang pengajar itu kan itu mempermudah seorang pengajar itu dalam memberikan materi sehingga dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik, dan diharapkan pembelajaran itu juga dapat berjalan dengan maksimal atau berhasil gitu kan kepada para peserta kepada para pendidik, disampaikan untuk senantiasa bersikap terbuka terhadap inovasi dan merespon secara aktif dan kreatif setiap perkembangan pendidikan, sehingga apa yang dilakukan terhadap siswa benar-benar dapat berguna baik bagi kehidupannya sendiri ataupun dengan kehidupannya orang lain, kehidupan dia dengan orang lain gitu kan. Maka apabila guru itu tidak mengetahui karakteristik peserta didik, maka peserta didik tidak akan mengalami perkembangan dan potensi belajarnya akan menurun, melemah gitu, dan mobilitas perkembangan anak itu monoton dan tidak bervariasi. Akhirnya karena peserta didik merupakan dasar dalam menentukan masa depannya gitu kan, maka kita juga harus diperhatikan gitu dalam menentukan pembelajarannya, juga harus kita perhatikan gitu kan. Karena juga menurut penelitian mutakhir
menunjuk bahwa otak manusia itu terdiri dari ya bermiliar-miliar bahkan bertriliun-triliun sel aktif. Selain itu, kalau bagi gurunya kalau nggak mengenali karakteristik peserta didiknya, maka akan menjadi kayak ada jarak antara guru dan peserta Nah didik. itu Gitu. karena kan kita sebagai pengajar juga harus dekat gitu, interaksinya juga aktif gitu kan dengan peserta didik. Bahkan kita sebagai seorang pengajar itu jangan menjadi seorang guru dan siswa gitu kan, seharusnya kita itu sama ratakan gitu kan, atau bahkan kita membuat peserta didik itu menjadi anak sendiri gitu. Nah ayah dan kalau kami sebagai laki-laki gitu kan, ayah sama anaknya gitu kan. Kalau yang Berarti mengajarkan ke anak sendiri. anak sendiri gitu. Jadi itu kan dia lebih mudah memahami. Dia juga nggak takut. Nah, nggak takut sama kita gitu. Jadi kita udah membahas semuanya. Selanjutnya kita membuat bagian penutup kesimpulannya. Ada yang bisa nyimpulin gitu kan? Dari kesimpulannya itu kan, karakteristik itu pengertiannya ya dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagaimana informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan belajar. Ada tambahan lain menurut? Menurut saya, karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Jadi bagi guru, manfaat mengenal dan memahami karakter peserta didik adalah guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Kalau menurut Tiara? Menurut aku, karakteristik peserta didik yang begitu beragam dan berkembang. Menuntun adalah model pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan dan kepribadiannya. Banyak model-model tertentu untuk mata pelajaran sejarah atau kebudayaan Islam di tingkat madrasah. Kalau saran dari saya kan, kita sebagai pendidik itu sebaiknya harus memahami gitu kan karakteristik dari peserta didiknya gitu kan, karena itu merupakan sebuah fondasi awal sebelum melakukan proses pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif dan efisien gitu kan, agar berjalan lebih baik. Ya, teman-teman semuanya kita udah bahas, dari pengertian, manfaat, bahkan macam-macam karakteristik peserta didik. Dari pada diskusi hari ini, mungkin itu saja yang dapat kita bahas. Gimana? Udah ngerti kan teman-teman? Udah. Udah. Sekian. Terima kasih teman-teman. Saya rasa sudah cukup kan pembahasan buat makalah.